Dewasa ini banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama permasalahan ekonomi yang melanda masyarakat kalangan bawah yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti masyarakat petani, buruh, dan nelayan, serta masih banyak lagi. Banyak permasalahan yang dialami oleh buruh tani, di antaranya adalah lahan untuk pertanian yang semakin sedikit dan banyak penggunaan mesin-mesin pengganti buruh tani yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola pertanian. Banyak juga subsidi yang diberikan kepada petani dipotong, seperti subsidi pupuk, benih, dan lain-lain. Kurangnya tenaga penyuluhan juga menjadi masalah yang dihadapi oleh petani. Pemuda yang kurang tertarik dengan pertanian, sehingga kurangnya minat untuk bertani bagi kalangan muda. Tidak sesuainya harga hasil panen dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani juga menjadi masalah yang dihadapi oleh petani saat ini. Permasalahan masyarakat dari segi ekonomi juga banyak dirasakan oleh nelayan. Permasalahan yang dihadapi nelayan diantaranya adalah kesulitan dalam mendapatkan bahan baku pembuatan perahu. Bersaingnya dengan kapal-kapal asing yang acap kali mencuri ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan kapal yang lebih bagus dan canggih. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial, budaya, rendahnya sumber daya manusia atau SDM karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar. Dan lemahnya fungsi dari keberadaan kelompok usaha bersama atau KUAB, lembaga keuangan mikro LKM, atau kapasitas berorganisasi. Sebenarnya sudah banyak program-program yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Namun dalam realisasinya terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Masih banyak juga masyarakat kalangan bawah seperti petani dan nelayan yang masih kesulitan dalam segi ekonomi khususnya. Program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat telah banyak digulirkan oleh pemerintah masyarakat atau pihak swasta. Keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan terletak pada upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok kurang mampu atau miskin agar memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lainnya agar mampu memajukan dan mengembangkan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ginting, NIM 1900073. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Dari hasil searching terkait permasalahan yang sering dihadapi oleh buruh tani dan nelayan, kami menemukan beberapa permasalahannya, diantaranya 1. Tenaga buruh yang kurang dibutuhkan karena digantikan oleh mesin yang lebih efisien dalam biaya dan waktu. Dugaan penyebab masalah: semakin berkembangnya teknologi yang dikembangkan dalam bidang pertanian, buruh tani semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikarenakan tenaga buruh tani sudah digantikan dengan tenaga mesin. Pemerintah harus kembali menyiapkan regulasi yang berpihak pada petani. Yang kedua yaitu lahan pertanian yang semakin sedikit. Dugaan penyebab masalahnya adalah banyaknya lahan pertanian yang dijadikan area perumahan atau industri atau dijadikan sebagai lahan untuk perkebunan sawit. Pemerintah dapat membuat peraturan tentang beberapa lahan yang harus dijadikan sawah, melarang alih fungsi lahan pertanian apabila akan dijadikan sebagai tempat yang kurang diperlukan seperti mal, tempat hiburan, dan lain-lain. Yang ketiga, anak muda yang kurang tertarik dengan sektor pertanian. Dugaan penyebab masalah adalah anggapan bahwa menjadi petani itu adalah pekerjaan yang kotor. Upahnya sedikit, pekerjaan berat, melakukan penyuluhan tentang betapa menariknya menjadi petani
dan bahwa petani itu sangat diperlukan dan tidak terkesan desa. Yang keempat, terkait dengan tenaga penyuluhan yang terbatas jumlahnya. Penyebab masalahnya bisa juga karena masyarakat tidak tertarik dengan pertanian karena lebih mementingkan pendidikannya. Solusi mengatasinya, pemerintah lebih meningkatkan harga pertanian sehingga banyak yang tertarik dengan sektor pertanian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Apridalmi akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kelima, nelayan yang tidak memiliki perahu dan peralatan menangkap ikan yang cukup. Penyebab masalah karena harga perahu yang sangat tinggi mengakibatkan nelayan hanya menumpang dari kapal orang lain. Solusinya, pemerintah memberikan APBD kepada para nelayan agar dapat membantu membeli perahu sendiri. Yang keenam, banyaknya kecelakaan nelayan yang diakibatkan badai. Penyebabnya dikarenakan rendahnya pengetahuan nelayan mengenai perkiraan cuaca dan kapal nelayan yang tidak dilengkapi dengan alat perkiraan cuaca. Solusinya dapat memberikan edukasi kepada nelayan terkait perkiraan cuaca jangka panjang seperti bulan-bulan yang rawan terjadi hujan atau badai, atau dapat dengan menempatkan kantor BMKG atau alat pendeteksi perkiraan cuaca di daerah pantai agar nelayan dapat memperkirakan untuk pergi berlayar atau tidak. Yang ketujuh, banyak kapal ikan asing yang mencari ikan di wilayah perairan Madura. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya pembatas antar laut dan kelainan serta tidak tegasan aparat penjaga laut di perbatasan. Yang kedelapan yaitu minimnya penguasaan teknologi dan inovasi. Banyaknya para petani yang tidak menguasai teknologi, sehingga membuat para petani tidak tahu atau tidak paham dengan teknik-teknik pertanian yang baru atau tidak mengetahui pupuk-pupuk baru untuk bahan pertaniannya. Kemudian yang kesembilan yaitu lemahnya manajemen pertanian. Dengan lemahnya manajemen yang dimiliki oleh para petani sehingga waktu panen para petani tidak memahami atau kurang bisa dalam manajemen hasil panennya, sehingga dalam menjual hasil panennya bisa dibohongi oleh para pembelinya dengan biasanya para petani dalam manajemen, sehingga para petani dapat dengan mudah dalam hasil penjualan hasil panennya. Yang ke-10 yaitu aspek pemodalan. Dengan bertani perlu memiliki modal yang banyak dalam modal untuk lahan pertaniannya, sehingga bisa dengan mudah membeli modal-modal untuk panennya, dan jika panennya bermasalah bisa dengan mudah memperbaiki lahan taninya untuk mengganti bibit taninya yang rusak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulannya adalah banyak permasalahan yang dihadapi oleh faktor manusia dan dari faktor alam. Permasalahan yang dihadapi oleh para petani diantaranya adalah kurangnya lahan pertanian untuk bertani, musim hujan yang kerap melanda, dan harga produk yang mahal, kurangnya minat anak muda untuk bertani, dan kurangnya tenaga penyuluhan yang dapat mengembangkan pikiran petani, rendahnya upah yang diberikan, dan harga hasil panen tidak stabil atau tidak sesuai dengan modal yang diberikan atau modal yang dikeluarkan oleh para petani untuk merawat tanamannya, dan permasalahannya masih banyak lagi. Nah, begitu pula permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan. Permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan tidak kalah mirisnya dengan permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Di antaranya itu persaingan dengan kapal asing yang kerap mencuri ikan-ikan di Indonesia, dan cuaca yang tidak menentu, harga ikan yang sering naik turun. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini,
Sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan. Di antaranya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan yang akan berguna bagi pengembangan petani dan nelayan, memberikan bantuan pupuk bersubsidi dan memberikan kapal untuk nelayan, dan masih banyak lagi yang diberikan oleh pemerintah dan pihak swasta.